Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah, materi kita hari ini ialah materi kelas 5, tema 8, subtema 1 tentang siklus air. Adapun tujuan pembelajaran kita ialah siswa dapat menjelaskan apa itu siklus air, kemudian siswa dapat menjelaskan apa saja tahapan-tahapan dari siklus air. Anak-anak, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi ditutup oleh air? Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air yang berada di laut. Adapun sisanya, 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es dari kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di laut, sungai, danau, dan air tanah. Seperti yang kita ketahui, air sering kita gunakan untuk mandi, minum, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Lalu, mengapa ya air tidak pernah habis? Padahal air sering kita gunakan setiap saat. Jadi, ketersediaan air di muka bumi ini bisa terus ada karena adanya siklus air. Siklus air sendiri ialah sirkulasi atau perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Adapun tahapan-tahapannya ialah pertama, penguapan, yang kedua, pembentukan awan, dan yang ketiga, hujan, dan yang keempat, penyerapan. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan simak skema berikut ini. Penguapan air laut, sungai, dan danau akibat adanya panas matahari akan menghasilkan uap. Uap tersebut akan naik ke atmosfer. Proses ini dinamakan evaporasi. Selain dari air laut, sungai, dan danau, tumbuhan juga akan menghasilkan uap air jika terkena panas matahari. Uap airnya juga akan naik ke atmosfer. Proses ini dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul ke udara. Lama-kelamaan akan terbentuklah awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan berupa titik-titik air. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau ke dataran tinggi. Selanjutnya, titik air akan turun menjadi air hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Air hujan akan jatuh ke tanah dan laut. Air hujan yang jatuh ke tanah akan diserap oleh air tanah. Terus proses ini dinamakan infiltrasi. Selain akan merembes di air tanah, air tersebut juga akan jatuh ke laut lagi. Kemudian proses ini akan berulang. Nah, anak-anak, itulah tadi proses dari siklus air. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Untuk menguji pemahaman kalian, mari kita ulangi satu persatu. Tahapan yang pertama ialah evaporasi dan transpirasi. Evaporasi
ialah penguapan yang disebabkan oleh air laut. Sedangkan transpirasi ialah penguapan yang disebabkan oleh tumbuhan. Tahapan yang kedua ialah kondensasi. Kondensasi ialah proses pembentukan awan. Dan yang ketiga ialah presipitasi. Presipitasi ialah proses turunnya hujan. Dan yang keempat ialah infiltrasi. Infiltrasi ialah proses penyerapan air hujan oleh tanah. Nah, anak-anak, dari tahapan-tahapan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah air di seluruh permukaan bumi ini cenderung tetap, hanya saja wujud dan tempatnya yang berubah. Maka dari itu, untuk menjaga kelestarian air di permukaan bumi ini, hal yang kita lakukan ialah pertama, menjaga lingkungan, kedua, mengurangi penggunaan air, jangan boros dalam menggunakan air. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, meminimalis penggunaan bahan kimia. Yang kelima, membuang bahan kimia dengan benar. Yang keenam, mendaur ulang sampah atau bahan bekas. Nah, anak-anak, Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.